datang lagi di podcast kesayangan kalian. Aku Nabila Oktabrina Hapsari bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai, tapi penting banget nih. Nah, hari ini aku nggak sendiri karena kita bakal bahas topik yang mungkin jarang banget kalian pikirin, tapi ternyata punya dampak besar, yaitu soal arsip. Kalian tahu nggak, ada kasus pemusnahan arsip negara di Yogyakarta yang sampai masuk ke pengadilan. Nah, biar obrolan ini lebih menarik, aku udah ngajak dua narasumber yang paham banget soal arsip. Pertama ada Kansa. Hai Kansa. Halo semuanya, senang banget bisa diundang ke sini. Siap nih buat diskusi soal kasus arsip. Oke, dan satu lagi ada Askia. Hai Askia. Hai Nabila, terima kasih udah ngajak ngobrol. Ini topik yang menarik banget sih. Alright, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Jadi ada kasus besar di Yogyakarta tahun 2011. Ceritanya seorang kepala desa didakwa karena memusnahkan arsip negara tanpa prosedur yang benar. Arsip itu penting banget karena terkait sengketa tanah warisan. Tapi arsipnya malah hilang sebelum sempat jadi alat bukti di pengadilan. Menurut kalian gimana nih? Nah, ngomong-ngomong soal pemusnahan arsip, sebenarnya apa aja sih yang mengatur hal ini? Mungkin Kansa bisa jelasin dulu. Jadi gini, guys, aturan tentang pemusnahan arsip itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Intinya, arsip cuma boleh dimusnahkan kalau merasa retensinya udah habis. Retensi itu kayak masa pakai arsip dan jadwalnya ditentukan lewat jadwal retensi arsip atau JRA. Oh, jadi JRA ini semacam panduan buat tahu mana arsip yang harus disimpan dan mana yang boleh dihancurkan ya? Betul, tapi prosesnya nggak bisa sembarangan. Ada tahapan yang harus dilalui, mulai dari pemeriksaan masa retensi, pembentukan panitia pemusnahan, penyusunan daftar arsip yang akan dimusnahkan, sampai pembuatan berita acara. Semua ini harus transparan dan disetujui pejabat yang berwenang. Wah, prosedurnya ternyata ribet juga ya. Tapi kalau di kasus ini, kenapa kepala desa itu sampai didakwa? Karena dia nggak ngikutin prosedur itu. Jaksa mendakwa dia melanggar pasal 86 Undang-Undang Kearsipan yang menyebutkan bahwa siapapun yang sengaja memusnahkan arsip negara tanpa prosedur resmi bisa dihukum penjara maksimal 10 tahun atau denda 500 juta rupiah. Nah, jaksa menilai arsip ini sengaja dihilangkan untuk menghilangkan bukti. Wah, hukumannya berat juga ya. Tapi kok akhirnya dia cuma dihukum 1 tahun penjara dan denda 2.000? Itu jauh banget loh dari tuntutan jaksa. Itu karena hakim memutuskan unsur sengaja nggak cukup terbukti. Akhirnya, dia dihukum berdasarkan pasal 83 UU Kearsipan yang mengatur soal kelalaian menjaga keutuhan dan keamanan arsip. Hukuman maksimalnya memang lebih ringan, yaitu 1 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah. Oh, jadi dia dianggap lalai, bukan sengaja atau menghilangkan arsip buat nutupin sesuatu ya? Benar banget. Tapi menariknya lagi, hakim juga merujuk ke peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1979 tentang penyusutan dan pemusnahan arsip karena sampai saat ini peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kearsipan 2009 belum dibuat. Berarti ada celah hukum di sini ya? Karena nggak ada aturan pelaksana baru, akhirnya masih pakai aturan lama. Betul banget. Dan ini juga jadi alarm buat pemerintah supaya segera bikin peraturan yang relevan dengan perkembangan zaman. Kalau gitu, ada solusi nggak biar kasus kayak gini nggak terjadi lagi? Kansa, menurut kamu gimana? Menurut aku, pertama, pemerintah harus segera bikin peraturan pelaksana baru yang jelas dan up to date. Kedua, kasih pelatihan ke pegawai yang ngurus arsip supaya mereka paham pentingnya prosedur ini. Dan terakhir, manfaatkan teknologi kayak sistem e-arsip biar pengelolaan arsip lebih transparan dan efisien. Aku setuju banget. Kalau semua arsip udah digital, kan lebih gampang dilacak dan dijaga. Dan ini juga bisa mencegah manipulasi data kan? Betul, arsip digital bisa bikin semuanya lebih terorganisir dan transparan. Dan yang gak kalah penting, pemerintah juga harus tegas dalam pengawasan. Jangan sampai ada arsip penting yang dimusnahkan sembarangan lagi. Alright, itu aja obrolan kita kali ini. Semoga diskusi ini jadi pelajaran buat kita semua, terutama pemerintah, biar sistem kearsipan makin rapi dan kuat. Buat kalian yang kerja di bidang arsip atau punya pengalaman menarik soal ini, share pendapat kalian ke kita ya. Siapa tahu ada ide baru yang bisa membantu.
Nah, bisa tuh. Dan jangan lupa hargai arsip sekecil apapun itu. Karena siapa tahu arsip itu penting banget di masa depan. Bener banget. Arsip itu nggak cuma dokumen biasa, tapi aset negara loh. Oke, terima kasih buat Kansa dan juga Askia. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye! Bye-bye.